Bentar nanti kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hmm, um, Kami hormati dari uh, perwakilan dari Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar dan perwakilan dari UPP Jambaya, dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan perwakilan dari Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Kenavigasian, kemudian dari Biro Perencanaan, dan juga dari rekan-rekan tim evaluasi, studi evaluasi manfaat. Baik, mungkin kita mulai saja. Mohon izin mewakili pimpinan dari kebetulan Kepala Bagian Perencanaan saat ini sedang ada agenda rapat yang lain sehingga tidak dapat untuk uh, membuka atau memimpin rapat ini. Jadi mohon izin saya catur mewakili untuk memimpin rapat ini. Baik, mungkin langsung saja di sini saat ini kita rapat terkait pekerjaan studi evaluasi manfaat pembangunan infrastruktur pelabuhan eh, lokasi Pelabuhan Kayuadi yang ada di Sulawesi Selatan dan Wilker dari UPP Jambaya. Mohon izin mungkin di sini sudah ada dari tim konsultan
dari PT Bahari Jaya Sejahtera. Mungkin izin langsung saja ya, mengingat ini hari Jumat, kebetulan di wilayah Sulsel uh, sudah jam 10:30 ya, jadi mungkin takutnya nanti mengganggu ibadah dari teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin langsung saja dari konsultan untuk memaparkan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Mohon izin eh, Anda ke share screen terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agung, perwakilan dari PT Bahari Jaya Sejahtera untuk kemudian memaparkan laporan pendahuluan studi evaluasi manfaat pembangunan pelabuhan Kayu Adi. Di sini tentu lokasi kita sebelum kita berbicara lebih jauh itu berada di Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ini merupakan konten yang akan kita bahas dari mulai pendahuluan, tinjauan kebijakan, gambaran umum, metodologi sampai dengan rencana kerja. Adapun latar belakang dari studi ini dilakukannya adalah salah satu amanat dari PM 112 tahun 2017 tentang pedoman dan proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa seluruh infrastruktur yang telah selesai dibangun maka akan dilakukan evaluasi untuk kemudian melihat bagaimana capaian-capaian atau outcome yang bisa terukur dari suatu pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk melihat beberapa poin, di sini kurang lebih ada 7 poin tujuannya, yaitu mengumpulkan dan mengolah data informasi, menyusun analisa awal terhadap review perencanaan, menyusun analisa lebih lanjut evaluasi yang melihat beberapa aspek seperti ekonomi, transportasi, sosial kependudukan, kewilayahan, finansial, pelayaran pelabuhan, serta lingkungan, dan serta aspek lainnya. Serta menyusun nilai manfaat yang diperoleh dari pembangunan pelabuhan, menyusun identifikasi, potensi, dan permasalahan, menganalisa tren outcome dan pembangunan transportasi laut, serta menyusun rekomendasi serta strategi arahan dari pembangunan dan operasional fasilitas pelabuhan. Tinjauan kebijakan yang kami analisa bahwa Pelabuhan Kayu Adi ini berdasarkan RIPN KPM 432 tahun 2017 ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal, yang mana kurang lebih di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 32 pelabuhan dengan hierarki yang berbeda, dan salah satu diantaranya adalah terdapat Pelabuhan Kayu Adi. Pelabuhan Kayu Adi sendiri berada di bawah wilayah kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Jampea, yang mana di sini berdasarkan nomor Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 17 tahun 2023. Selain itu juga di tahun 2023 terdapat rute perintis yaitu R59 yang berpangkalan di Makassar yang melalui rute Makassar, Benteng Selayar, Jinato sampai dengan ke Kayu Adi. Dan untuk ke Jampea, Bonerate, Kalonata, Maumere, sampai dengan kembali lagi ke Makassar. Berdasarkan tinjauan kebijakan di struktur ruang provinsi bahwa Pelabuhan Kayu Adi ini ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan, namun Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri juga ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal. Lalu kemudian berdasarkan RZWP 3K Provinsi bahwa Pelabuhan Kayu Adi berada di luar zona kawasan inti dan zona kawasan lindung, atau lebih tepatnya berada di zona perikanan tangkap. Selanjutnya, begitu juga dengan struktur ruang di kabupaten bahwa Pelabuhan Kayu Adi ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpan, yang mana kawasan perkotaan Taka Bonerate sendiri ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang dipromosikan. Artinya di sini kawasan perkotaan sudah mulai tumbuh sehingga bisa digantikan menjadi pusat kegiatan lokal. Untuk pola ruang kabupaten, berdasarkan identifikasi awal yang kami lakukan bahwa kawasan pelabuhan di sekitarnya itu berada di kawasan budidaya, lebih tepatnya di kawasan pertanian tanaman pangan dan berada di luar kawasan lindung. Artinya di dalam pengembangan juga tidak akan terkendala oleh adanya kawasan lindung jika memang ke depan pelabuhan kayak ini dibutuhkan pengembangan. Selanjutnya adalah gambaran umum. Di sini untuk gambaran umum provinsi, tentu kita akan menyadur dari data-data seperti BPS yang kami lihat bahwa Sulawesi Selatan ini terdiri dari 20 kabupaten dan 3 kota. Untuk PDRB-nya sendiri atau perekonomian didominasi oleh 2 sektor. Yang pertama adalah pertanian dan yang kedua adalah perdagangan besar serta eceran. Adapun untuk laju pertumbuhan ekonomi Sulsel juga kita lihat bahwa pada saat terjadi pandemi COVID itu mengalami kontraksi sebesar minus 0,071%.
Untuk jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, di sini Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki penduduk kurang lebih 142.000 jiwa, yang mana jika kita urutkan adalah jumlah penduduk paling kecil di antara eh, kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mengalami tren yang relatif menurun dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah untuk Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri memiliki 11 kecamatan, yang 5 kecamatan terletak di Pulau Utama dan 6 kecamatan terletak di luar Pulau Utama. PDRB atas dasar harga konstan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri didominasi oleh pertanian dan kehutanan serta konstruksi dan perdagangan besar. Artinya jika dilihat bahwa memang di sisi perekonomian untuk sektor yang mendominasi adalah pertanian, namun di sisi lain pembangunan juga cukup terjadi, yang mana ini mengakibatkan PDRB konstruksi mengalami dominasi setelah pertanian kehutanan. Begitu juga dengan LP Kabupaten Kepulauan Selayar, pada saat pandemi COVID terjadi kontraksi sebesar minus 1,78%. Untuk jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, kita lihat bahwa untuk Kecamatan Takabonerate ini berada di peringkat keempat setelah Kecamatan Bono Tahuruhu, dan ini merupakan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk menuju ke Pelabuhan Kayu Adi, di sini kita point of view berangkat dari Jakarta, yang mana dari Jakarta bisa melalui Makassar, melalui akses udara, lalu kemudian melanjutkan perjalanan dari Makassar menuju ke Pelabuhan Bira. Di mana di Pelabuhan Bira ini melakukan perjalanan penyeberangan, yaitu menuju ke Pelabuhan Kayu Adi. Ini merupakan informasi yang kami dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan teman-teman KOPP. Setidaknya inilah merupakan line yang akan ditempuh ketika akan melakukan perjalanan ke Kayu Adi. Juga kami dapatkan informasi bahwasannya ke Pelabuhan Kayu Adi ini belum tersedia rute yang memang ketika kita akan melaksanakan survei lapangan ataupun kunjungan ke Pelabuhan Kayu Adi harus ditanya terlebih dahulu ketersediaan kapal yang akan berlayar dari Bira menuju ke Pelabuhan Kayu Adi. Selanjutnya, letak administrasi pelabuhan juga berada di Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di dalam koordinat terlampir. Lalu kemudian letak geografisnya bahwa Pelabuhan Kayuadi juga terletak di dalam koordinat yang terlampir, yang mana Pelabuhan Kayuadi ini memiliki jarak kurang lebih dari pusat kota kecamatan adalah 2,7 km dengan asumsi garis tegak lurus. Berdasarkan hasil observasi via peta citra satelit atau dalam hal ini adalah Google Earth, sekitar kawasan pelabuhan masih didominasi oleh lahan non terbangun atau masih berupa lahan kosong dan belum ada kegiatan di sekitar pelabuhan. Adapun ini merupakan salah satu interpretasi dari kami melakukan evaluasi dari peta citra satelit, yang mana ukuran-ukuran ini pun akan kami konfirmasi kembali kepada teman-teman di KUPP Jampea dan beserta dengan fasilitas pokok beserta tahun perolehan dan kondisinya, karena memang pada saat ini kami belum melakukan survei pendahuluan dan ini merupakan list fasilitas yang ada: dermaga 1, dermaga 2, trestle, causeway, kantor pelabuhan, gudang pelabuhan, lahan daratan pelabuhan, lapangan penumpukan, serta pos jaga. Namun kami sampaikan bahwasannya ketika akan data yang real akan kami dapatkan setelah melakukan kunjungan ke lapangan. Kita lihat bahwa aksesibilitas menuju ke Pelabuhan Kayu Adi juga saat ini masih didominasi oleh jaringan jalan dengan perkerasan pasir. Artinya di sini juga belum terdapat adanya perkerasan jalan. Hal ini juga perlu dikonfirmasi pada saat kondisi melakukan survei pendahuluan. Selanjutnya adalah SBNP dan wilayah perairan. Jadi mungkin teman-teman dari Distab juga bisa memberikan masukan pada saat laporan pendahuluan kali ini, yang mana berdasarkan data tadi sampai dengan saat ini belum terdapat data, kami belum mendapatkan data sarana bantu navigasi pelayaran. Adapun untuk di wilayah perairan Pelabuhan Kayu Adi ini sendiri, jika kita melihat peta open source seperti Navionic, ini 600 meter menuju ke arah timur, Pelabuhan Kayu Adi memiliki kedalaman sampai dengan 78 meter dan terus menuju ke arah timur sampai dengan kedalaman 200 meter. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perairan pelabuhan berada di laut dalam dan tidak terdapat rintangan navigasi. Namun demikian, hal ini perlu diklarifikasi saat kunjungan lapangan nantinya.
Selanjutnya adalah metodologi. Tentu di sini cukup banyak sekali metodologi yang ada kami sampaikan di dalam laporan, namun di dalam bahan paparan ini kami akan sampaikan beberapa metodologi saja yang tentu relevan dengan studi yang akan kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah metode penelitian deskriptif, yang mana metode penelitian deskriptif ini adalah mencoba menjabarkan angka-angka berdasarkan peristiwa serta kejadian yang menjadi perhatian. Artinya kita mengkorelasikan antara angka yang ada dengan apa yang terjadi saat ini. Juga ini menjadi salah satu metode penelitian di dalam studi evaluasi manfaat. Selain itu juga ada aspek manfaat pelabuhan, ada aspek penilaian atau dalam hal ini adalah analisis evaluatif yang menggunakan metode perhitungan sesuai dengan draft petunjuk teknis studi evaluasi manfaat. Jadi setiap ini merupakan aspek-aspek yang akan kita pertimbangkan di dalam menganalisa suatu pelabuhan apakah memberikan nilai manfaat dalam skala-skala tertentu. Lalu kemudian di sini kita lihat bahwa terdapat aspek manfaat langsung yang terdiri dari ekonomi, transportasi, sosial kependudukan, keuangan, pelayanan transportasi, serta aspek sosial politik, pertahanan, dan keamanan. Untuk manfaat tidak langsung terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial kependudukan, aspek kewilayahan, aspek lingkungan. Sederhananya adalah untuk aspek manfaat langsung ini berkonsentrasi kepada manfaat pelabuhan secara internal, apa saja yang akan menjadi kekurangan dan apa saja yang akan menjadi kelebihan di dalam suatu pelabuhan tersebut. Untuk aspek manfaat pelabuhan tidak langsung, ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap pelabuhan di wilayah eksternal. Artinya di sini kita berbicara mengenai struktur perekonomian, pertumbuhan perekonomian, bagaimana rata-rata jumlah penduduk yang ada di kabupaten atau yang ada di sekitar wilayah hinterland, serta aspek kewilayahan seperti rencana pola ruang dan aspek pemanfaatan ruang di sekitar wilayah pelabuhan. Dan adanya juga aspek lingkungan, bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi pada saat sebelum pelabuhan dibangun, pada saat pelabuhan beroperasi, dan setelah pelabuhan dioperasikan secara berlangsung. Lalu kemudian di sini kami melihat ada nilai manfaat yang akan outputnya adalah kita melihat bahwa dari subbab yang tadi disampaikan, dari sub-sub aspek yang disampaikan, kami akan melihat bahwa terdapat skala untuk nilai kurang dari 20 adalah sangat tidak bermanfaat sampai dengan nilai lebih dari 80 sampai dengan 100 sangat bermanfaat. Lalu kemudian setelah itu untuk menentukan suatu pelabuhan tersebut bisa kemudian bisa berkembang ataupun bisa ditangani sesuai strategi yang tepat, maka di sini kami melakukan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yang mana memisahkan secara keseluruhan apa potensi yang bisa digali dan apa permasalahan yang bisa diselesaikan, serta ancaman apa yang bisa mengintai pelabuhan di masa depan dan peluang apa yang bisa didapatkan pelabuhan di masa yang akan datang. Sehingga di sini kita melakukan analisa SWOT dengan penentuan kuadran SWOT. Selain itu juga kami akan melakukan analisis IPA atau Importance Performance Analysis, yang mana hal ini juga digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan seseorang atas kinerja pihak lain. Dalam hal ini, jika memang pada saat ini di pelabuhan Kayu Adi sudah terdapat kegiatan bongkar muat barang atau naik turun penumpang, kami akan melakukan wawancara kepada pengguna jasa pelabuhan, kepada penumpang, ataupun kepada pihak-pihak stakeholder yang terkait, dan kami menanyakan bagaimana performa pelabuhan saat ini dan apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar atau oleh pengguna jasa pelabuhan akan kondisi pelabuhan yang saat ini terjadi. Sehingga output dari hasil analisis IPA ini adalah memberikan seberapa besar gap antara harapan masyarakat dengan kondisi pelabuhan yang saat ini berlangsung. Hal ini juga penting untuk kemudian melihat prioritas apa yang perlu ditangani berdasarkan sudut pandang pengguna jasa pelabuhan. Selanjutnya adalah rencana kerja, di mana setelah laporan pendahuluan disampaikan, maka tahapan selanjutnya adalah kami melakukan survei kunjungan lapangan, yang mana survei kunjungan lapangan ini terdiri dari pengambilan data yang berada di instansi terkait dan kami melakukan wawancara. Studi ini kurang lebih membutuhkan waktu 6 bulan dari laporan pendahuluan sampai dengan laporan akhir, yang mana hal ini juga sudah kami sesuaikan berdasarkan jadwal-jadwal dan substansi yang kami usulkan untuk kemudian bisa mencapai output dari studi evaluasi manfaat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Agung dari PT PJS. Selanjutnya mungkin uh, kami sampaikan ini apa? Kami mohon tanggapan atau mungkin masukan dari UPP kelas 3 Cicampea selaku uh, yang, Wilker atau ya pemangku dari Pelabuhan Kayu Ade, dan barangkali mungkin waktu dan tempat kami persilakan pada perwakilan atau mungkin ada KPA dari UPP kelas 3 Cicampea. Silakan. Di sini saya lihat ada Pak Kahar ya. Pak Kahar, mungkin silakan Pak Kahar dari UPP Cicampea. Siap. Halo Pak. Ya, Baik. siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran Pak ya? Mohon maaf Pak sebelumnya. Kami ini dalam perjalanan. Jadi mungkin suara agak-agak ini agak apa namanya tidak stabil. Jadi untuk pelabuhan Jampea, di mana salah satu filternya adalah Pelabuhan Kayuadi. Pelabuhan Kayuadi ini memang sudah memiliki fasilitas dan fasilitas laut, di mana fasilitas daratnya ini fasilitas lautnya dibangun dari tahun 2008 sampai dengan 2000 terakhir itu 2009. Untuk fasilitas lautnya sedangkannya ini di 2018 yang terdiri dari terminal penumpang, kantor, tank pos yang sesuai dengan yang dipaparkan tadi Pak. Untuk di Kayuadi ini dari beberapa wilayah yang ada di wilayah kerja pelabuhan Jampea, memang Kayuadi ini termasuk wilayah kerja Jampea yang untuk penumpangnya cukup besar Pak di antara wilayah-wilayah kerja yang ada lainnya. Di Kayuadi sendiri pun itu kami memang masih dapat kesulitan dalam memberikan pelayanan, terutama pelayanan yang ada di Pelabuhan Kayuadi ini didominasi pelayanannya ini di malam hari, Pak. Sedangkan lokasi atau di Pulau Kayuadi sendiri untuk fasilitas apa namanya penerangannya itu kami hanya mengandalkan genset yang ada di wilayah kerja kami. Jadi mungkin kami berharap salah satu masukan yaitu dapat terjalin hubungan atau koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah atau instansi-instansi yang menangani tentang tersebut. Sedangkan untuk fasilitas namanya untuk pelayanan air bersih itu kami pun memang belum apa ya belum sesuai dengan apa yang kita harap, karena memang kendala-kendala di dalam pelabuhan itu yang paling dominan adalah kebersihan di terminal penumpangnya. Di pulau tersebut pun memang untuk airnya masih sangat minim Pak, dan belum ada jaringan air pump. Terus untuk pelayanan sisi dari untuk
Setelah itu lagi ya. Terus ada tambahan tuh. Mungkin itu dulu Pak yang dapat kami sampaikan Pak. Oh, mungkin Arul ada bisa tambahan dulu. Iya. Mungkin itu aja dulu Pak, Pak pimpinan rapat yang dapat kami sampaikan. Baik, baik, terima kasih Pak Kahar atas informasinya. Nanti mungkin dicatat atau mungkin dikoordinasikan kembali ya, mungkin dari konsultan dengan pihak UP Jambe ya. Selanjutnya kami persilahkan dari Distrik Navigasi kelas 1 Makassar. Ya, terima kasih pimpinan rapat. Apa suara saya kedengaran? Terdengar Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Distrik Navigasi. Izin karena pimpinan ada rapat, jadi kami mewakili untuk pembahasan laporan pendahuluan ini. Di sini untuk saya minta saran aja untuk laporan pendahuluannya. Untuk kami ya kalau bisa nanti untuk sharing data, kolaborasi data sama Distrik Navigasi untuk menyangkut sarana yang dari Distrik Navigasi. Di sini kami ada 3 sarana di sana, ada 1 lampu pelabuhan, 1 rambu suar merah dengan 1 rambu suar penuntun. Mungkin kalau bisa nanti dari konsultan saling ya istilahnya kolaborasi, sering-sering data sama kami menyangkut hasil-hasil evaluasi yang telah dilaksanakan secara teknisnya maupun administrasinya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, nanti mungkin ada tambahan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya dari Distrik Navigasi kelas 1 Makassar. Kemudian selanjutnya dari Biro Perencanaan. Di sini saya lihat ada Pak Dahlan. Mohon izin Pak Dahlan. Oke, Mas Catur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih. Mas Catur, Biro Perencanaan mengapresiasi kegiatan rapat pagi hari ini, yaitu studi evaluasi manfaat pas pelaut Kayuwadi, Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024 ini. Jadi studi-studi ini merupakan salah satu ini juga Mas Catur, daya serap untuk menginikan anggaran di Direktur Jenderal Pelabuhan Laut ya, khususnya ke Pageren. Mudah-mudahan dapat dilakukan oleh konsultan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Satu itu, yang kedua berikutnya adalah terkait dengan studi evaluasi manfaat ini adalah merupakan amanah dari seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung, PM 112 2017, yaitu proses perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi dalam PM itu adalah ada tahap-tahapan. Tahap pertama para FS, SID, DED, AMDAL, DLKR, DLKP, terakhir evaluasi manfaat. Evaluasi manfaat adalah pasca konstruksi ya. Pembangunan pasca konstruksi artinya tadi saya ingin mengetahui dari KUPP terakhir dibangun itu apa terkait dengan pelabuhan Kayudi ini.
Jadi saya berharap Pak Agung konsultan tahapan-tahapan tadi amanah dari PM 112 itu mudah-mudahan sudah ada ya, sudah diikuti terutama RPN DED terakhir proses pembangunan. Jadi apakah ini nanti pelabuhan ini bermanfaat penilaiannya di laporan pendahuluan ini kebetulan belum terlihat. Apakah bermanfaat, cukup bermanfaat, atau kurang bermanfaat. Kalau kurang bermanfaat, mungkin nanti outputnya Pak Catur akan diserahkan atau di P3-kan ya, P3D-kan itu kerjasama dengan Kemendagri. Apakah nanti outputnya ke sana, hasil akhir dari penilaian ini, atau tetap akan dikelola oleh KUPP Jampea. Ini adalah wikernya KUPP Jampea. Kemudian juga dasar hukumnya tadi sudah KUPP KUD ini, tapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Kahar, data operasionalnya sangat tinggi ya, terutama untuk penumpang ya per tahunnya. Nanti Pak Agung konsultan dapat ini kan ke KUPP terkait dengan data operasional pelabuhan KUPP. Karena ini evaluasi manfaat Pak Agung, saya berharap nanti di laporan berikutnya ada sedikit video ya, video drone kondisi existing dari pelabuhan Kayuadi. Kondisi existingnya, ada video drone-nya, data operasional penumpang naik turunnya. Kemudian juga tadi mungkin yang tidak apalah pentingnya adalah PNBP per tahun berapa ya yang diperoleh dari KUPP Kayudi ini. Jadi saya dengar bahwa penumpang banyak, pelayaran pada malam hari terutama bermasalah terhadap karena malam hari operasional gensetnya itu penerangan mungkin ya. Mungkin dapat diperoleh dari PNBP per ini ya, nanti dapat diinformasikan. Kemudian juga tadi video drone sudah. Pak Catur, ini kan nanti ada FGD ya, FGD. Kalau nggak salah ada jadwal FGD-nya ya. Tadi konsultan sudah. Cuman saya berharap nanti pada saat FGD juga dapat melibatkan subsektor terkait, dapat mengajak subsektor terkait agar mengetahui kondisi lapangan, agar diperoleh data yang valid terhadap bermanfaat atau tidaknya KUPP Kayuadi, Paspel Kayuadi. Udah minum aja. Kemudian mungkin setelah itu juga nanti kebetulan di Kayudi ini ada rute perintis ya, sebagaimana ini ada rute perintis R59 ya. Saya berharap juga rute perintis dapat dilalui, dapat dioperasionalkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ditlala. Kemudian apakah ada tol laut ya Pak Agung? Kalau ada tol laut, ini mungkin dapat menambah ini kan lagi terkait dengan rute tol laut, apakah menjinggahi Kayudi? Saya belum, tidak tadi ada. Mungkin sementara itu Pak Catur dapat saya sampaikan dari Biro Perencanaan karena ini laporan pendahuluan, belum ada penilaian apakah di lokasi studi itunya. Mungkin survei ya, survei kuesioner yang akan dilakukan oleh konsultan. Saya tidak melihat juga di laporan pendahuluan sebetulnya sudah ada bentuk kuesioner yang akan dilakukan kepada di pelabuhan Kayudi ini. Apakah yang paling dominan itu aspek transportasinya atau aspek pelayarannya terkait dengan navigasi. Mungkin itu sedikit dari saya pada pagi hari ini, Pak Catur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dahlan atas masukannya. Jadi mungkin sedikit menanggapi ya terkait apakah pilihan nanti kurang bermanfaat atau eh, tidak bermanfaat. Itu nanti hasilnya apa? Serahkan atau gimana nanti di laporan final nanti kita akan memberikan rekomendasi, Pak, izin rekomendasi mungkin upaya-upaya apa yang harus dilakukan guna meningkatkan pelayanan dari pelabuhan yang kita studikan ini. Khususnya di sini pelabuhan Kayu Adi. Mungkin itu, dan tadi juga mungkin ada beberapa masukan bagi konsultan, terutama yang belum data-data yang belum ada, seperti apakah ada data tol laut, kemudian data survei, form survei atau kuesioner, nanti mungkin ditambahkan ya. Baik, mungkin selanjutnya perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Izin dari Ditlala. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin pimpinan baru bisa bergabung, kebetulan masih tadi mengikuti beberapa rapat sebelumnya, Pak. Selamat pagi, bisa terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar, Pak. Ya. Baik, Pak, untuk beberapa paparan tadi, saya juga baru saja mendapatkan bahannya untuk ini, pelabuhan. Tadi memang untuk trayek perintisnya itu masuk dalam SK 2024 masih di RR59, namun juga perlu kami sampaikan bahwa pada paparan laporan pendahuluan ini masih keputusan yang lama ya kalau nggak salah di nomornya ini Pak. SK-nya yang bisa nanti diperbarui kembali untuk dokumen SK penetapan trayek kapal perintis tersebut, di mana Pelabuhan Kayu Adi memang disinggahi untuk trayek R9 yang menjadi home base di Makassar. Mungkin itu saja cukup pimpinan rapat untuk masukannya. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya dari Ditlala sebenarnya ada rekan-rekan yang lain juga ini barangkali mungkin mau menambahkan. Ya, kebetulan rekan saya dengan Pak Fatul itu sedang di rumah sakit, Pak. Jadi saya mau siap. Pak Catur. Cuman kayaknya saya lihat di yang hadir di sini ada beberapa ini Pak dari Ditlala. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ada Mbak Melia, ada Pak Garin. Cukup ya, cukup. Kalau memang tidak ada yang menambahkan dari Ditlala, mungkin selanjutnya dari Direktorat Kepelabuhanan. Di sini saya lihat ada Pak Teguh ya. Izin Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Catur dan Ya. semua peserta rapat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin kami mewakili Direktorat Kepelabuhanan. Izin untuk sedikit memberikan pertanyaan, mungkin informasi juga terhadap Pelabuhan Kayu Adi di wilayah Satker, apa tadi Satkernya? Satker di wilayah Satker Selayar ya. Jampea nggih di wilayah Satker Jampea Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.
eh, sebelumnya memang kami akan menanyakan dari tadi kami lihat memang mungkin di halaman 27 ini ya Pak ya, laporan pendahuluannya masih dia menggunakan yang kami tanyakan menggunakan perubahan kedua dari KP 432 ya Pak ya. Karena untuk KP 432 tahun 2017 RIPN kan udah ada perubahan ketiga ya Pak ya. Oh, iya. Mohon izin, apakah karena yang digunakan itu perubahan kedua, apakah di perubahan ketiga yaitu KM 217 tahun 2022 tentang RIPN kayu adi ini tidak ada perubahan? Yang kedua, apakah perubahan untuk kayu adi ini cuma diakomodir di atau perubahan kedua KM 172 tahun 2021 tentang RIPM. Eh, kemudian yang kami tanyakan, sebelumnya kami mohon maaf kami terlewat. Sebenarnya kami apresiasi kepada Pak Gren dan kepada tim studi kemanfaatan ini yang telah menjalankan atau melakukan kegiatan studi kemanfaatan ini Pak izin eh kami kembali ke apa nama masukan dari kami yaitu karena tadi diinfo dari Pak Kahar untuk UPP Jampea karena kayu adi itu merupakan salah satu wilker UPP Jampea bahwa operasional untuk kayu adi pelabuhan kayu adi ini dimulai sebanyaknya adalah malam hari. Kami tanyakan kenapa pagi hari tidak beroperasi begitu, tetapi kok kenapa operasinya malam hari? Yang kedua, tapi kami juga setuju tadi dari Pak Dahlan untuk melengkapi dari video drone dan kami juga mohon untuk data kapalnya, jadi kapal apa aja yang singgah Labu Jangkar dan apa namanya OTW dari Pelabuhan Kayu Wadi. Terus kami mohon data terkait dengan aset yang existing itu milik siapa aja, apakah sudah tercatat di UPP Jampia selaku apa penanggung jawab pencatatan asetnya. Yang ketiga adalah kemudian kami tanyakan status lahan. Lahannya ini apakah telah bersertifikat milik Kementerian Perhubungan atau gimana? Kemudian apakah lahan ini bersentuhan atau masuk di dalam wilayah kawasan hutan lindung atau kawasan dari Kementerian Kehutanan? Yang kemudian selanjutnya kami akan tanyakan terkait dengan jalan akses apakah jalan akses dan mohon existing jalan aksesnya yang kemudian kami mohon informasi terkait dengan komoditi yang ada di eh, Pelabuhan Kayu Adi. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon arahan lanjut dan kami terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas masukannya. Nanti mungkin ditanggapi di terakhir ya mungkin dari ada pertanyaan-pertanyaan pada teman-teman di UPP Jampea. Dan selanjutnya dari bagian umum dan perlengkapan di sini izin ada Ibu Dea. Ya Pak, Pak, saya dia apa namanya mewakili pimpinan Pak karena berhalangan hadir mengikuti rapat yang lain. Dari penyampaian dari sisi aset, saya cek di aplikasi ya tanah di Pelabuhan Kayu Adi ini memang belum bersertifikat ya Pak ya, atau sudah bersertifikat atas nama pihak ketiga. Nah, ya ini masih bersengketa ya statusnya, sertifikatnya. Dan ya jangan lupa tuh ya diselesaikan terlebih dahulu Pak izin. Karena kalau sudah bersertifikat atas nama pihak ketiga ini, tapi belum dibalik nama ke Kementerian Perhubungan, jika dilakukan pembangunan infrastruktur akan sangat disayangkan gitu ya Pak ya.
Dan untuk usulan penetapan status penggunaannya juga ini belum dilakukan ya Pak ya. Untuk mengingatkan saja Pak agar segera menghubungi KPKNS setempat. Namun pada prinsipnya bagian umum dan perlengkapan mendukung penuh apabila nanti aset ini akan diadakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas fasilitas pelabuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Itu aja sih Pak, yang menjadi perhatian adalah penetapan status penggunaannya dan sertifikat yang masih bersengketa ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ini menjawab sebagian tadi ya, apa yang pertanyaan dari Pak Teguh ya. Ya, Baik, siap Pak. terima kasih. Baik, selanjutnya dari tim evaluasi ini ada tim evaluasi dari bagian perencanaan mungkin Pak Puji di sini ada Pak Puji, izin. Ya, baik, Pak Catur, mohon izin. Halo, Iya Pak, apakah silakan Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para peserta rapat semua. Saya ingin menambahkan, pertama-tama saya apresiasi kepada Pak Sultan atas paparannya. Yang pertama, saya menanggapi pada halaman 25 di paparan terkait fasilitas pokok dan penunjang. Misalnya saya belum melihat data terkait tahun perolehan dan nilainya, karena ini penting untuk penilaian manfaat nanti. Mohon kiranya agar nanti diekspor kembali data-data tersebut pada saat survei di lapangan dan pendalaman. Kemudian juga untuk kuesioner ya, nanti mungkin bisa offline atau copy juga bisa dibuat online ya, sehingga memudahkan dalam perolehan data dari responden secara lebih efektif dan efisien. Kemudian juga nanti mungkin ditambahkan ya evaluasi terkait kecukupan kualitas dan kuantitas SDM ya di sana dalam mendukung operasional di Pelabuhan Kayuadi yang akan mempengaruhi tentunya kinerja dari pelabuhan. Kemudian juga untuk expert choice, untuk diperhatikan nanti pada saat pemilihan ahli ketika survei, bukan hanya ahli di bidang pelabuhanan, misalnya, tetapi mungkin saja nanti yang mengetahui karakteristik di wilayah studi tersebut. Jadi lebih memahami kondisi real di sana. Untuk dokumen mungkin nanti jika sana perlu dilengkapi dengan daftar pustaka mau ditambahkan ya. Yang tentu isinya berupa referensi-referensi baik itu dari peraturan, buku atau jurnal penelitian yang tentu saja ini mendukung dalam studi kita sehingga lebih valid data sumbernya. Tadi terkait metode ya, ada metode IPA, Importance Performance Analysis, dan SWOT mungkin juga nanti jika diperlukan bisa ditambahkan metode-metode lain seperti analisis cost benefit, analisis kriteria dan juga model logik dan probis untuk metode analisis data kualitatif terhadap dalam studi manfaat ini. Dan demikian dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Puji. Masukannya cukup banyak ini tadi masukannya untuk konsultan. Selanjutnya saya lihat di sini ada Ibu Anjar. Mohon izin Ibu Anjar. Siap Pak PPK. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak PPK. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Baik, pertama kali ini laporan pendahuluan ya. Jadi nanti skopnya yang saya bahas hanya laporan pendahuluan. Jadi nanti yang berhubungan laporan selanjutnya juga akan dibahas. Pertama mengenai paparan nih. Paparan sebenarnya paparannya sebenarnya kan antara laporan sama paparan harus matching ya, gitu ya Pak PPK ya. Nah,
tadi kalau nggak salah Mas Agung itu menyampaikan bahwa paparannya itu kok kabupatennya bukan ini ya, provinsinya bukan Maluku ya? Kok Maluku ya? Coba dicek Iya, dulu tuh. iya itu Ya, Sulawesi Selatan pertama, harusnya. pertama jangan terlalu sering typo ya Pak Agung. Pertama itu mengenai kok provinsinya Maluku Utara. Terus yang selanjutnya coba cek di paparan terakhir kalau nggak salah. Ini kegiatan tahun 2024 ya Pak, bukan tahun 2023. Jadi kayak kalau paparan tahun lalu dibenerin dulu sebelum paparan hari ini. Terus dasar hukum RT RW. Kalau di paparannya itu harus disebutin RT RW ini nomor berapa. Mungkin apakah masih yang lama atau yang baru. Kan kita nggak tahu ya. Kalau nggak disampaikan dari Pak konsultan gitu. RT RW nomor berapa. Apakah ini masih draft atau kalau mau draft itu tahun berapa. Atau mungkin sedang revisi atau gimana. Soalnya di struktur luar provinsi, kabupaten, saya cek itu belum disampaikan sama Pak konsultan. Terus satu lagi, sumber data itu penting karena memang untuk bukan karena bukan hanya cuma sumber ya kesannya, tapi itu berhubungan dengan dasar hukum yang akan kita pakai untuk menganalisa di live selanjutnya. Terus juga sama nih, ini kan kita kabupatennya bukannya Kabupaten Selayar ya, tapi masih tertulis Kabupaten Halmahera Selatan. Coba dicek paparan yang nomor 13. Dicek dulu ya Pak ya. Ini kan pelabuhannya udah jadi kan logikanya ya kan ya. Harusnya kan udah ada dokumen sebelumnya ya kayak FS, RIP gitu atau mungkin ada DED atau apapun gitu. Harusnya kan di slide 25 tuh kan pembangunan dimensinya itu juga harus udah ada gitu. Tahun prokernya udah harus kelihatan di dokumen-dokumen itu. Karena kan ini udah berjalan ya. Jadi mungkin kalau lihat dari sini kayak kesannya kok fasilitasnya sedikit sekali gitu. Padahal sebenarnya kan di FS itu pasti udah detail, di RIP-nya pasti udah ada gitu kan ya. Mungkin dicek dulu sebelum dijelaskan. Selanjutnya lagi yang paling penting adalah kita sekarang masih di bulan Juni Pak. Nanti di di bukunya tolong ditulisnya di Juni ya Pak. Di kata pengantarnya jangan di Juli kan nanti kasihan Pak Catur untuk pencairannya terlalu lambat jadi berarti kesannya. Padahal Pak Caturnya udah lari-lari ya Pak ya untuk membahas di bulan Juni gitu ya Pak. Satu lagi ini karena kan laporan pendahuluan. Nah tadi saya cek beberapa dokumen yang memang ada format sesuai juknis, draft juknis. Nah, mungkin ada spesifikasi yang cuma kelihatannya berjudul tapi substansinya masih dalam masih kurang. Nanti tolong Pak Agung dilengkapi kembali dan disesuaikan dengan substansi masing-masing sub bagiannya. Gitu sih Pak PPK. Demikian. Oh satu lagi. Nanti kan ada FGD Pak PPK ya. Nanti kan kalau nggak salah ada beberapa dokumen yang mungkin nanti mau dikonfirmasi gitu. Sebaiknya langkah baiknya jika dari konsultan membuat dokumen apa yang dibutuhkan gitu kan, atau enggak ada yang lebih dari yang seharusnya gitu misalnya. Dokumennya mungkin bisa dibuatkan semacam tabel kebutuhan data yang nanti bisa dikonfirmasi dan bisa dibantu dari kita, Bakren atau direktorat atau mungkin UPT setempat gitu. Gitu sih Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PPK. Oke, kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Anjar atas masukannya. Baik, selanjutnya lihat ada Pak Rifki. Izin. Baik, terima kasih banyak Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta rapat. Mungkin tadi sudah banyak sekali ya masukan input berkaitan substansi terhadap penyusunan dokumen. Sepakat tadi disampaikan oleh Ibu Anjar ya, terutama hal-hal yang memang typo ya, maksudnya mungkin typo, tapi nanti pada saat ke depan hal itu terlewat dan masuk dalam pemeriksaan tahapan audit nanti dianggap teman-teman dari sisi konsultan misalnya tidak memahami substansinya atau hanya menggunakan copy paste terhadap beberapa dokumen yang sudah disusun sebelumnya. Mungkin selanjutnya Pak Catur, izin pertama berkaitan dengan rencana, ini kan memang masih masuk di tahapan pendahuluan dan akan dilakukan pengambilan data primer maupun data sekunder. Concern-nya adalah mengacu kepada based on experience ya. Misalnya yang tahun lalu ada berkaitan kajian manfaat bahwa ada beberapa potensi-potensi yang menjadi potensi temuan pada sebelumnya. Hal itu mungkin kurangnya dapat diperbaiki kembali, terutama pada saat melakukan pengambilan data primer. Karena alangkah baiknya sebelum dilakukan pengambilan data primer nantinya, ataupun wawancara di lapangan, itu sudah ada draftnya ataupun konsep pertanyaan yang akan diuji kembali ya,
oleh teman-teman dari bagian perencanaan maupun dari Pak PPK langsung. Sehingga nanti pada saat tim ke lapangan itu sudah mendapatkan data ataupun potensi data yang kita rencanakan butuhkan itu sesuai dengan harapan. Yang kedua, tentunya juga nanti pada saat rencana survei lokasi, alangkah baiknya juga dilakukan list kebutuhan apa saja, baik itu mulai dari data dan juga beberapa hal ya, baik itu pendukungnya maupun tim teknisnya yang mendampingi, sehingga siapapun nanti yang berangkat itu sudah ada template kesesuaian berkaitan dengan kebutuhan data-data yang kita perlukan, sehingga tidak terjadi miss pengambilan data. Berikut berkaitan dengan adanya survei wawancara ya. Memang kalau kita ketahui ini merupakan pengambilan data primer yang salah satunya juga penting ya di dalam analisa SWOT yang sudah ada direncanakan atau mungkin sesuai dengan KAK. Akan tetapi tentunya kita juga melihat nantinya pengambilannya ini apakah sesuai ya, dalam artian jalan penumpang, dan juga kita melihat dari gendernya juga, sehingga kita bisa membatasi ya bahwa apakah hal ini memang sesuai dengan yang kita harapkan pengambilan datanya, atau memang ada beberapa hal yang kiranya misalnya kalau kita ambil contoh sederhana ya, jika kita mengambil data ataupun pengambilan survei wawancara kepada pihak yang tidak mengerti ya fasilitas pelabuhan dan lain-lainnya, mungkin nanti pembatasan pertanyaannya juga dapat dilihat kembali ya, ditinjau ulang, sehingga khawatir nanti akan mendapatkan input yang kurang baik ya, karena berdasarkan data-data primer yang kita hasil wawancara tersebut. Selanjutnya mungkin Pak Catur untuk berikutnya ya, dalam RAB dan begitu juga KAK, teman-teman konsultan kiranya harus sering membaca, terutama di dalam RAB ya, sehingga tidak ada nanti hal yang luput atau terlewati pada saat kita mau melakukan survei pendahuluan ataupun pelaksanaan ke depannya. Kalau memang itu masih bisa dikoreksi, alangkah lebih baik ya, dalam artian jika itu terlewati. Namun jika itu belum dilaksanakan, baiknya kita harus melaksanakan sesuai dengan RAB yang ada dan juga KAK, sehingga tidak terjadi potensi-potensi nanti temuan ataupun audit yang akan memberatkan teman-teman konsultan. Mungkin itu saja, Pak Catur. Baik, terima kasih banyak Pak Rifki atas masukannya, termasuk juga catatan buat saya nanti ya. Oke. Selanjutnya, oh ada Pak Bintang ini. Silakan Pak Bintang. Bentar Pak Catur, mohon izin. Mungkin kami sedikit aja karena tadi nggak mengikuti dari awal ya Pak Catur, mohon izin. Yang pertama terkait dengan yang disampaikan Pak Dahlan, Pak, yang studi-studi perencanaan sebelumnya ya, mohon izin bentar-bentar. Jumlah subklasternya itu ada 61, langkah pencapaiannya itu ada 154, terus langkah pencapaian komplemennya itu ada 44. Ya, terkait kalau misalkan studi-studi tadi itu tidak ada gitu, karena ini pelabuhan yang sudah lama ya Pak Catur ya. Nah, mungkin dari teman-teman UPT apakah ada ini ya? Apakah ada datanya terkait dengan dokumen-dokumen tadi? Karena kalau kami sih mengusulkan sesuai dengan yang pembahasan sebelumnya ya Pak Catur, karena kita membangun pelabuhan itu kan tujuannya bukan hanya dari sisi komersial gitu ya. Nah, ini tentunya nanti diukur sesuai dengan dokumen yang ada, dokumen perencanaan yang ada. Itu menjadi acuan. Nah, kalau misalkan itu tidak ada, namun nanti ini acuannya seperti apa? Karena kan harusnya kemanfaatan kalau pandangan saya sih mengukur dari perencanaan dengan outputnya atau outcome-nya itu sama atau tidak gitu ya Pak Catur ya, secara umum lah gitu ya. Nah, kalau nanti baseline-nya itu tidak ditemukan, dokumen-dokumen RIP, FS gitu ya, itu nanti seperti apa? Nah, terus selanjutnya tadi menyambung dari Pak Puji ya, terkait dengan metodologi itu kan ada AHP. Nah, kalau saya baca sekilas, mohon maaf tadi belum mendetail gitu ya membacanya. Untuk
disampaikan bahwasanya nanti itu respondennya yang ahli gitu ya. Nah ini apakah juga sudah ditetapkan itu respondennya siapa aja? Nah ini nanti agar dari tim evaluasi bisa ngira-ngira gitu ya, dari Pak Puji dan juga Bu Anjar nanti kan sudah pengalaman ini terkait dengan studi-studi gitu ya. Apakah memang kriteria dari responden yang AHP khususnya yang AHP, karena kan AHP ini akan menentukan bobotnya ya, bobot penilaiannya dari kriteria yang sudah ditetapkan gitu. Ya, mohon nanti penjelasannya gitu ya. Terus terkait dengan sebentar. Ya, masih Mas. Oke. Oh iya ya. Baik, Pak Bintang masih di Zoom, ada Bu Devi dan Pak Eka. Ya, selanjutnya terkait dengan tadi yang lahan ya. Wah, ini ternyata lahannya belum atas nama Kementerian Perhubungan ya, Pak siapa tadi? Ini mohon nanti segera ditindaklanjuti ya Pak ya, agar nanti tidak ada permasalahan. Apalagi tadi disampaikan Bu siapa ya dari bagian umum ya. Ini sengketa gitu. Wah, ini menurut kami sangat perlu untuk penyelesaian selanjutnya gitu ya, segera. Mungkin demikian Pak Catur, mohon maaf. Terima kasih. Dari peserta silakan. Baik, terima kasih Pak Bintang atas masukannya. Terima kasih banyak nih Pak Bintang menyempatkan waktunya. Posisi masih Zoom di rapat yang lain ya. Baik, selanjutnya saya lihat ada Pak Hadi. Izin Pak Hadi. Ada tanggapan atau Izin Pak masukan? Catur. Siapa? Silakan Pak. Ya, kenapa Pak? Ya, Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak Catur selaku pimpinan rapat. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin tadi banyak ya Pak yang masukan dari teman-teman peserta rapat, kemudian juga tadi sudah disampaikan Pak Rifki juga Pak terkait pengalaman dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Pak. Mungkin sebagai tambahan saja Pak, pada tim konsultan mengingatkan Pak, jadi di dalam laporan nanti agar masing-masing tenaga ahli ya Pak, jadi kan di dalam penyusunan studi ini ada 6 tenaga ahli termasuk satu penelitian. Jadi masing-masing tenaga itu ada ahli ekonomi, ahli statistik, ahli manajemen transportasi, itu agar dapat menyampaikan masing-masing gagasan atau pemikiran terhadap lokasi pelabuhan studi ini Pak. Kemudian terkait hal yang kedua, tadi juga sempat disinggung terkait data yang nantinya diolah, yaitu data kuesioner Pak ya, ataupun interview dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang menggunakan pelabuhan Kayu Adi ini. Nanti di dalam survei itu atau kuesioner itu mohon dapat dipastikan Pak, jumlah kuesioner ataupun responden itu benar-benar dapat mewakili populasi penggunaan pelabuhan tersebut Pak. Itu. Kemudian tadi juga sempat disampaikan Pak terkait studi-studi perencanaan yang sudah dilakukan Pak. Memang di dalam studi ini kan tadi juga sempat disinggung Pak Bintang bahwa membandingkan antara studi perencanaan dengan realita ataupun pelaksanaan yang sudah ada sekarang Pak. Mungkin dapat disampaikan Pak kalau memang sudah ada studi-studi perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Mungkin sementara seperti itu Pak Catur, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi atas masukannya. Kemudian lanjut ada Pak Pras nih, Mas Arda. Terima kasih Pak Pimpinan. Mungkin sedikit saja Pak, karena sudah banyak sekali ya tadi masukan-masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Bu Anjar, memang terkait dengan RT RW, saya lihat di paparan masih memunculkan RZWP 3K ya, itu masih yang lama Pak. Mungkin Pak Agung boleh cek lagi, itu ada RT RW terbaru yang sudah terintegrasi antara RT RW dengan RZWP 3-nya. Jadi nanti tolong dicek kembali apakah dokumen yang ditampilkan di laporan itu masih relevan atau tidak. Jangan sampai ada aturan-aturan yang memang sudah tidak berlaku tapi masih muncul di laporan. Kemudian terkait dengan masalah pelaksanaan ya, ini kan sekitar 6 bulan ya Pak Catur.
Yang mungkin perlu dipastikan adalah ini kan ada survei lapangan. Ini kondisi pelabuhan ini ada di kepulauan dan aksesibilitas itu hanya melalui trek perintis kalau tidak salah ya. Nah itu juga harus pastikan bahwa kapan keberangkatannya, kapan surveinya, jangan sampai nanti karena faktor cuaca dan sebagainya molor gitu. Jadi nanti bisa menjadikan jadwal yang sudah ditetapkan, kapan laporan antara, kemudian laporan finalnya itu bergeser dan sehingga terlambat. Jadi jangan sampai nanti jadwal sudah ditetapkan nanti bisa molor setelah kontrak yang sudah ditetapkan. Mungkin tadi juga sudah sampai oleh Pak Rifki dan Pak Hadi. Mungkin perlu dipastikan adalah terkait dengan keberangkatan tim tenaga ahli yang survei. Nah itu mungkin perlu dicek lagi di TOR atau RAB-nya yang berangkat apakah memang berapa orang dan dipastikan itu berangkat, Bapak. Jadi jangan sampai ya kita lihat ke studi-studi di tahun-tahun sebelumnya, kita ingin memastikan bahwa tenaga ahli yang berangkat itu sesuai dengan yang ada di kontrak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas Arda atas masukannya. Ada lagi, oh ini ada Ibu Ari, izin Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Catur. Tadi Pak Arda sedikit, saya lebih sedikit lagi ya, berarti sudah diborong semua. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan juga kepada konsultan yang telah mengatakan laporan pendahuluan pada hari ini. Tadi saya sempat sekilas membaca terkait laporan pendahuluannya ya Pak, dan ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi. Yang pertama terkait studi literatur. Di laporan pendahuluan untuk studi literatur itu saya lihat untuk tahun penerbitannya itu sudah cukup lama, bahkan yang paling baru itu ada di tahun 1988. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih baik nanti konsultan bisa mencari referensi dari studi literatur ini yang lebih update. Jadi nanti inline dengan perkembangan transportasi, khususnya transportasi laut saat ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Bu Anjar bahwa masih terdapat beberapa typo baik itu di laporan paparannya maupun di laporan pendahuluan. Contohnya di halaman 50 di laporan pendahuluannya itu terdapat penulisan Direktorat Jenderal Kepelabuhanan dan masih ada beberapa typo lagi. Mungkin nanti dari konsultan bisa lebih teliti untuk laporan pendahuluan. Kemudian yang terakhir mungkin terkait data operasional pelabuhan, seharusnya di laporan pendahuluan itu sudah ada data berupa desk study yang bisa didapat dari Direktorat Teknis, seperti data naik turun kapal penumpang atau data bongkar muat. Mungkin data tersebut ada di Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan juga di Direktorat Kepelabuhanan, juga data SPNP di Direktorat Kenavigasian. Dan itu dalam penerimaan PNBP, mungkin selain konfirmasi kepada OPT terkait juga dapat dilakukan koordinasi dengan bagian keuangan mengenai hasil dari rekon PNBP di tahun 2023 maupun yang sedang berjalan di tahun 2023. Mungkin dari saya cukup, Pak Catur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih masukannya Bu Ari. Dari tim evaluasi bagian perencanaan ada lagi yang mau ditambahkan? Atau mungkin dari Wiroren atau dari Direktorat Teknis, apa ada yang mau ditanggapi kembali? Oke. Jika memang tidak ada, mungkin saya minta tanggapan dulu nih dari UPP Jampea ya. Tadi ada beberapa pertanyaan, data-data yang ditanyakan. Mungkin silakan dari UPP Jampea mungkin untuk menanggapi sebelum ke konsultan. Baik, terima kasih pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin suara kami kurang begitu stabil dikarenakan masih dalam perjalanan. Saya ingin menanggapi untuk terkait status lahan. Jadi di Pelabuhan Kayuadi itu status lahannya
memang tercatat dia pemerintah daerah. Cuma ini sudah progres, jadi pemerintah daerah sudah ada persetujuan hibah ke kami. Begitu nota hibah sudah selesai, kami akan segera sertifikatkan. Dan untuk PSP di Pelabuhan Kayuadi itu untuk dermaganya itu sudah PSP. Namun memang untuk BMN status tanahnya itu memang belum PSP dikarenakan status lahannya belum milik kami. Jadi mungkin setelah sertifikat aset tanahnya itu bakalan kami untuk ajukan ke PSP-nya, Pak. Mungkin untuk informasi selanjutnya mungkin bisa pakar tanggapi terkait dokumen perencanaan dan sebagainya. Izin pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih tadi Pak Amroh dari UPP Jamriah ya. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin dari Pak Kahar mau menambahkan kembali? Baik, terima kasih Pak. Ini hanya melengkapi sedikit beberapa hal termasuk di dalamnya dokumen perencanaan. Untuk dokumen yang ada di Kayuadi ini sampai saat ini yang ada sebatas rekontek dari kepelabuhanan terkait dengan RP. Terus DID karena pelabuhan ini sudah dibangun, jadi otomatis untuk DID-nya baik itu darat dan laut itu ada pada kami juga. Untuk dokumen yang lainnya dalam proses Pak, termasuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Amrulat terkait dengan kepemilikan tanah atau sertifikat tanah. Salah satu tujuan kami dalam perjalanan ini adalah tadi untuk proses hibahnya Pak, proses hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sebagai informasi, posisi terakhir ini sudah dari Bupati sudah keluar dan sudah menyurat ke DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Selayar. Insya Allah dalam waktu dekat ini proses hibah akan selesai Pak dan akan diberikan dengan PSP. Terkadang pelayanan tadi Pak, pelayanan di mana di Kayuadi ini pelayanan kami memang didominasi di malam hari. Siang hari tetap ada Pak, tapi lebih banyak Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Tunggu saya salah, kami tetap melayani Pak, karena pelayanan itu kan tergantung dari kapal yang masuk Pak. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Kahar atas tambahannya. Mungkin langsung dari konsultan mungkin ditanggapi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyampaikan masukannya. Jadi mohon izin di sini kami tidak akan menanggapi seluruh poin-poin yang disampaikan, namun poin yang menjadi masukan tentu akan kami pertimbangkan untuk penyusunan laporan selanjutnya. Adapun untuk pertanyaan-pertanyaan akan kami jawab sesuai dengan data yang telah kami susun. Yang pertama dari KUPP Jampea, terima kasih telah memberikan informasi yang pada saat laporan pendahuluan ini masih belum banyak data yang bisa kami dapatkan. Harapannya adalah ketika kami melakukan survei kunjungan lapangan juga bisa mengkonfirmasi beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah dominasi dari kegiatan di pelabuhan yang terjadi pada saat malam hari. Meskipun di siang hari pun tadi diklarifikasi oleh tim KUPP Jampea bahwa masih ada kegiatan seperti itu. Begitu juga dengan informasi mengenai dermaga yang sudah dilakukan BST dan lahan yang sedang dalam proses hibah. Selanjutnya dari Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar, terima kasih Pak masukannya, yang mana ini kami catat bahwa terdiri dari tiga sarana bantu navigasi pelayaran. Yang pertama rambu suar merah, rambu suar penuntun, serta adanya lampu pelabuhan. Dan tentu ketika kami melakukan survei lapangan juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di Snap Kelas 1 Makassar. Untuk Biro Perencanaan dari Pak Dahlan juga
memberikan masukan agar outcome yang kami lakukan di dalam studi ini agar inline dengan PM 112 juga dengan KAK yang tercantum. Artinya di sini juga tadi sudah diberikan informasi bahwa dokumen DED yang salah satunya itu menjadi syarat pembangunan pelabuhan pada PM 112 juga sudah terdapat di KUPP Jampea sehingga datanya akan kami mintakan kepada KUPP. Selanjutnya adalah PNBP per tahun juga agar dimintakan, juga ini akan menjadi concern kami Pak untuk kemudian memintakan data dari PNBP-nya itu sendiri. Bentuk kuesioner, betul Pak, memang untuk kuesioner di bahan paparan kami belum tampilkan, akan tetapi di laporan juga kami sudah membreakdown kuesioner baik itu untuk para ahli, untuk masyarakat sekitar, baik untuk pengguna jasa pelabuhan. Selanjutnya dari Direktorat Lalu Lintas bahwa Pelabuhan Kayu Adi ini disinggahi rute R59 yang mana untuk SK-nya ini terdapat SK yang update juga akan kami mintakan untuk SK terupdate untuk perintisnya. Dari Direktur Kepelabuhanan Pak Teguh juga menyampaikan bahwasannya tadi sudah diklarifikasi ya Pak karena untuk kenapa kapal di sini tidak beroperasi di pagi hari, kapal tetap beroperasi di pagi hari namun lagi-lagi pelabuhan itu bergantung kepada kapal yang sandar. Jadi informasi dari teman-teman KUPP juga disampaikan bahwa kapal yang sandar itu dominannya di malam hari. Lalu kemudian jenis kapal apa yang singgah, seperti apa status lahannya, jadi juga sudah dijelaskan bahwa status lahan masih dalam proses hibah dari Bupati ke Kementerian Perhubungan dan jalan akses juga agar didapatkan informasinya seperti apa serta komoditi apa yang dilayani di pelabuhan juga akan kami dalami pada saat survei lapangan nantinya. Dari bagian umum dan perlengkapan bahwa menyampaikan juga bahwa tanah belum bersertifikat dan agar dibalik nama terlebih dahulu sebelum adanya pengembangan pelabuhan lebih lanjut. Selanjutnya untuk bagian perencanaan dari Pak Puji belum melihat data perolehan baik itu data existing serta evaluasi setiap responden terutama untuk expert choice dan bisa juga ditambahkan metode lain untuk mendukung kajian-kajiannya. Dari Bu Anjar concernnya adalah memperbaiki tipe-tipe. Terima kasih Bu Anjar yang sudah sangat detail memeriksa laporan kami dan mohon maaf dari kami masih terdapat beberapa kesalahan yang segera akan kami perbaiki. Selanjutnya juga disampaikan sampai dengan kata pengantar. Terima kasih Bu Anjar. Sekali lagi koreksinya akan kami sesuaikan untuk kata pengantar akan disesuaikan dengan bulan Juli atau bulan berlangsungnya studi ini. Lalu kemudian bagian perencanaan dari Pak Rifki juga pengambilan data primer harus sesuai dengan data kuesioner dan agar sinkron antara RAB, KAK dengan pelaksanaan studi untuk kemudian memitigasi adanya penemuan di masa yang akan datang. Selanjutnya dari bagian perencanaan, Pak Bintang inline dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Rifki ataupun oleh Pak Uji, yang mana di sini menyampaikan bahwa untuk kuesioner agar dipastikan bahwa seluruh stakeholder di dalam pengambilan kuesioner bukan hanya paham atas pelabuhan saja, akan tetapi multidisiplin ilmu sehingga bisa memberikan warna di dalam analisa ke depannya. Selanjutnya adalah dari bagian perencanaan Pak Pras bahwa untuk RT RW digunakan yang terbaru juga ini karena memang kami berdasarkan case study jadi kami belum mendapatkan konfirmasi dari dinas-dinas terkait pada saat ke lapangan nanti kami akan update RT RW yang memang di dalamnya sudah tercantum rencana zonasi pola ruang untuk pemanfaatan ruang untuk wilayah perairan. Selanjutnya dari bagian perencanaan dari Bu Ari juga agar bisa mengupdate referensi menjadi lebih tahun yang terbaru serta untuk beberapa typo itu agar disesuaikan dan untuk data operasional maupun data sarana bantu navigasi pelayaran bisa dimintakan kepada direktorat-direktorat terkait. Mungkin itu saja Pak tanggapan yang kami sampaikan sekaligus kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan masukan sehingga bisa menambah blind spot kami yang masih terbanyak kekurangan. Mungkin itu saja Pak Catur, kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin dari tim konsultan yang lain, apakah ada yang mau ditambahkan? Pak Catur, Siap. sedikit. Oh, boleh, Sekarang Pak silakan Catur. Pak Budi. Iya, Siap. terima kasih. Jadi dari laporan ini tadi saya lihat di pendahuluan ini permasalahannya ini seperti belum ada Pak. Kenapa dilakukannya penelitian ini gitu Pak?
Tapi mau nanti kiranya konsultan dalam melakukan permasalahan yang akan menjadikan penelitian pertanyaan penelitian gitu Pak. Terus kemudian kadang kan analisisnya manfaat itu ya Pak ya. Kira-kira metode pekerjaannya penelitian ini seperti apa gitu Pak? Apa pakai HP atau vertical analisis gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi dari Biro Ren ya. Mungkin boleh sedikit ditanggapi dari konsultan? Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kita tadi disampaikan bagaimana cara menganalisa untuk kemudian bisa sampai mendapatkan outcome dari studi evaluasi manfaat ini. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan di dalam metodologi juga kami terdapat beberapa, tentu ini adalah simplifikasi di bahan paparan ini. Kami tidak memasukkan seluruh tahapan rumus per rumus serta poin per poin di dalam bahan paparan ini yang mana itu sudah tercantum di dalam laporan. Jadi yang pertama adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini kita melihat dan menilai dan kita menerjemahkan angka-angka yang ada dengan kondisi existing yang ada seperti itu. Itu yang pertama untuk metode penelitian deskriptif. Untuk aspek manfaat pelabuhan itu terdiri dari aspek manfaat langsung tidak langsung. Yang mana aspek manfaat langsung ini lebih berkonsentrasi kepada kekurangan dan kelebihan pelabuhan, dan aspek manfaat tidak langsung itu lebih berkonsentrasi kepada seperti apa aspek-aspek eksternal seperti ekonomi, kependudukan, pola ruang, perubahan lingkungan itu berpengaruh terhadap pelabuhan. Lalu kemudian untuk di setiap kami sampaikan di sini Halo, izin Pak Agung, monitor Pak Agung. Baik, mungkin ada tambahan dari tim konsultan yang lain. Sepertinya terputus ini Pak Agung. mohon izin Pak, Ya, siap. jaringan kami terputus. Sebentar, kami coba sampaikan ulang. Jadi ini merupakan salah satu metode analisa yang mana untuk melihat analisis ini terdapat beberapa rumusan ataupun formula untuk kemudian bisa mendapatkan output apakah nilai ini bermanfaat atau tidak. Dan salah satu untuk melihat apakah ini bermanfaat atau tidak berdasarkan sub aspek seperti jumlah penumpang, jumlah bongkar muat, barang, dan lain-lain, ini akan kita lakukan pembobotan. Yang mana pembobotan itu dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis hierarchical process atau di sini dalam hal ini adalah AHP. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kami melihat apakah secara keseluruhan kami menanyakan kepada expert bagaimana menurut expert tersebut mengenai kondisi pelabuhan Kayu Adi ini, apakah lebih dominan atau diarahkan untuk penumpang atau untuk barang, serta bagaimana untuk perjalanan ataupun ongkos transportasi laut maupun perubahan tenaga kerja. Jadi masing-masing kami akan tanyakan bagaimana preferensi terhadap expert tersebut sehingga didapatkan bobot-bobot yang mana bobot-bobot itu merupakan sudut pandang dari tiap expert. Setelah itu, setelah bobot kita dapatkan, maka kita akan kalikan dan outputnya adalah nilai seperti yang ditampilkan di dalam slide ini atau di slide 31 ini. Yang mana jika kita lihat bahwasannya outputnya adalah cukup, sangat tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, cukup, sampai dengan sangat bermanfaat. Yang mana di setiap tahapan, di setiap skala penilaian ini juga akan kami sampaikan strateginya dengan mengacu kepada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat yang memisahkan antara kekuatan dan peluang yang ada di pelabuhan. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi, pimpinan rapat. Kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Dari tim yang lain, konsultan?
atau cukup? Baik, sepertinya tidak ada tambahan lagi ya. Baik, mungkin nanti segera ditindaklanjuti saja apa terkait masukan-masukan tanggapan tadi dari peserta rapat. Apakah memang perlu ditambahkan di laporan pendahuluan atau mungkin nanti di laporan berikutnya. Uh, Mungkin saya rasa mengingat ini hari Jumat juga ya, mungkin tim peserta dari Disnaf Makassar juga sudah mau jam 12 ini hari Jumat, mendekati sholat Jumat, dan mungkin juga dari tim evaluasi tadi juga sebenarnya ada dari Pak Nanang, karena Pak Nanang posisi juga masih di bandara ya. Bandara tadi mungkin masukannya lewat chat, nanti mohon dicatat juga dari tim konsultan. Saya rasa cukup. Mungkin jika memang tidak ada tambahan kembali, terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya, atas masukannya. Semoga nanti di penyusunan laporan pendahuluan ini dan juga laporan-laporan selanjutnya bisa lebih maksimal hasilnya, datanya bisa lebih akurat dan lebih update ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini rapat studi evaluasi manfaat untuk Pelabuhan Kayu Adi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.